Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atiatul Uliyah dari SMK NU Kunduran Blora. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang merencanakan persiapan pertemuan rapat dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Mohon ketua kelas untuk memimpin berdoanya. Doa mulai. Sebelum pembelajaran, Bu Ati presensi dulu ya. Adila Kesha, Anissa, 34 anak, ada satu anak yang tidak masuk ya. Kita doakan semoga anaknya cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi dengan kalian dan mengikuti pembelajaran lagi. Amin ya. Masih ingat materi kemarin kita membahas tentang apa? Yang kemarin, materi yang kemarin, sebelum kita membahas tentang hari ini kan kita membahas tentang rapat. Materi kemarin kita membahas tentang apa? Notulis, notula ya. Ya di sini untuk materi yang kemarin ada yang tidak paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang merencanakan atau mempersiapkan pertemuan rapat ya. Kalian tahu ini gambar apa? Rapat. Kegiatan rapat. Kalau ini? Bedanya kegiatan rapat ini dengan kegiatan rapat yang gambar yang pertama dengan gambar yang kedua apa? Ya, betul sekali. Kalau ini gambar ini kericuan dalam rapat. Kenapa rapat itu bisa ricuh? Ada yang tahu kenapa rapat itu bisa ricuh? Karena perbedaan pendapat. Jadi antara audiens satu dengan yang lainnya itu tidak sinkron. Jadi apa yang mereka inginkan dengan hasilnya itu tidak sesuai ya. Baiklah, ini nanti kalian dengan materi merencanakan persiapan kegiatan rapat di sini nanti kalian diharapkan yang pertama adalah dapat menerapkan persiapan penyelenggaraan rapat. Yang kedua, dapat menjelaskan persiapan penyelenggaraan rapat. Jadi di dalamnya nanti ada yang kalian pelajari adalah
apa itu rapat, ya. Yang kedua adalah tujuan dari rapat itu apa, manfaat dari rapat itu apa, ya. Di sini nanti ada beberapa penilaian yang akan diambil oleh Bu Ati. Yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Untuk yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Kok kayaknya kurang semangat ya? Kita berdiri dulu ya, semangat. Ayo berdiri dulu. Ayo berdiri. Berdiri semuanya. Kalau misalnya nanti Bu Ati bilang itu tangannya mengepal ya. Kalau bilang yes itu jempol ya. Yes. Semangat. Yes ya. Keren. Keren. Tepuk tangan buat kalian. Ya, konsentrasinya biar itu. Di sini Bu Ati punya sebuah video. Silakan diperhatikan ya. Masih di kabar pagi, pemirsa, rapat pembahasan pinjaman pemerintah Kabupaten Pulau Morotai antara Bapeda dengan Badan Anggaran DPRD berlangsung ricuh. Bahkan salah satu anggota Banggar DPRD Morotai sempat menyerang kepala Bapeda. Baiklah, dari video yang ditampilkan oleh Bu Ati tadi, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi? Ya, Dewi. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Dewi, ada yang ingin menjawab? Ya? Benar sekali ya, karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta rapat ya, keputusannya itu ya. Terus dari itu ada yang ditanyakan lagi ya, Eka. Dari pertanyaan si Eka, ada yang tahu apa itu rapat ya? Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Apa itu rapat? Ya, bisa membicarakan sesuatu, bagus sekali. Ada yang menambahi? Ya, Solihah. Rapat adalah komunikasi dilakukan antara dua orang atau lebih untuk memperdalam suatu masalah atau dapat mencapai kesepahaman. Bagus sekali ya. Di sini rapat atau nama lainnya adalah konven yang berasal dari bahasa Latin. Kon itu adalah bersama. Selanjutnya ada unsur-unsur rapat. Unsur-unsur rapat yang pertama adalah tujuan rapat. Apa itu tujuan rapat? Tujuan rapat, ada yang tahu tujuan rapat itu apa? Ya? Soleka? Satu, memberikan atau memperoleh informasi rapat yang dapat guna mensosialisasikan suatu informasi baru. Dua, rapat yang diselenggarakan untuk memberikan laporan atas kejadian suatu sebelumnya. Tiga, memecahkan masalah. Empat, mengkoordinasikan atau mengingatkan kerjasama. Lima, mengutarakan perbedaan. Enam, mengambil keputusan. Tujuh, menyampaikan peraturan atau baru. Delapan, negosiasi. Ya, betul ya. Tujuan rapat, kita ambil contoh saja gini. Di sekolahan itu kan sebelum kenaikan kelas, itu kan guru-guru kalian itu kan ada sebuah rapat. Yang kedua adalah masalah yang dirapatkan. Jadi di dalam suatu kegiatan itu harus ada apa
yang akan dibicarakan oleh pemimpin rapat? Tidak. Kalau tidak ada, Bu Ati akan membagi sebuah kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak, ya. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, pindah duduknya, dirapatkan saja, enggak apa-apa. Yuk berkumpul dengan kelompoknya. Silakan dikerjakan. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Bagaimana? Ada yang kurang paham? Silakan dibaca dulu sesuai petunjuknya, dikerjakan sesuai petunjuknya. Kamu kelompok berapa? Kelompok 1 nanti dikerjakan yang ini ya. Jadi ya. Ada kendala kelompok berapa ya? Kelompok 4. Eka, Ika, Sugiyarti. Bagaimana? Ada kendala? Berarti ini kelompoknya dari Ya, nanti kalau misalnya kamu kelompok berapa? Kelompok 1. Berarti nanti kan di sini kalian menyebutkan jenis-jenisnya rapat. Itu dilihat dari segi apa? Sifatnya. Seperti itu. Kelompok 5 ya. Kelompok 4 dulu yang maju, ayo. Yang lainnya silakan nanti diperhatikan ya. Silakan bertanya tentang materi yang dipaparkan oleh kelompok 4. Kalau ada pertanyaan silakan sebutkan nama dan nomor absen ya. Ayo kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ika Rusitawati. Perkenalkan, nama saya Siti Salihah. Perkenalkan, nama saya Kak Saptasari. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramawati. Silakan teman-teman memperhatikan video di atas. Beberapa anggota Dewan Kabupaten Solok menghujani pimpinan sidang dengan interupsi. Situasi semakin memanas setelah salah satu anggota Dewan menggebrak meja. Kemudian semakin tak terkendali saat beberapa orang mendatangi satu orang sesama anggota Dewan lainnya. Saling lempar asbak dan tarik-menarik serta adu jotos pun terjadi. Dodi Hendra selaku pimpinan sidang menjelaskan saat itu berawal dari adanya perbub yang keluar bahwa SPT boleh diteken oleh wakil ketua. Sejumlah interupsi dari beberapa anggota bahwa Dodi Hendra tidak layak memimpin sidang karena perbub tersebut membuat rancu sehingga terjadilah dualisme pembahasan RPJMD.
sidang paripurna pembahasan Perda RP JMD yang dilakukan DPRD Kabupaten Solok ricuh. Sejak awal sidang, hujan interupsi sudah dilakukan oleh sejumlah anggota dewan hingga situasi cukup memanas. Bahkan aksi interupsi yang disampaikan oleh sejumlah anggota dewan yang terkesan secara tumpang tindih itu semakin sengit. Alasan berawal dari adanya berbuk yang keluar bahwa SPT boleh ditekan oleh wakil ketua. Sejumlah interupsi dari beberapa anggota bahwa Dodi Hendra tidak layak memimpin sidang karena berbuk itu membuat rancu sehingga terjadi dualisme pembahasan PRP JMD. Rapat adalah pertemuan para anggota organisasi atau perusahaan, para serta pegawai untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis rapat dapat dilihat dari segi frekuensinya. 1. Rapat rutin. 2. Rapat insidentil. Tujuan rapat: 1. Memberikan atau memperoleh informasi rapat. 2. Memberikan laporan atas terjadinya suatu kegiatan sebelumnya. 3. Memusnahkan masalah problem solving meeting. 4. Meningkatkan kerjasama. 5. Negosiasi. 6. Menyampaikan pengetahuan atau metode baru. 7. Mengambil keputusan. 8. Mengutarakan keluhan. Manfaat: 1. Untuk menyebarkan informasi kepada sekelompok orang. 2. Cara terbaik untuk bersikap positif dan minimalkan kesalahpahaman. 3. Dapat menghemat waktu. 4. Dapat menunjukkan terima kasih. Dari kelompok lain, apakah ada yang perlu ditanyakan? Jenis rapat dilihat dari segi frekuensi, ada 2, yaitu rapat rutin dan rapat insidentil. Rapat rutin yaitu rapat yang diselenggarakan secara rutin pada setiap waktu dan tempat yang telah terjadwal sebelumnya. Sedangkan rapat insidentil merupakan rapat yang dilakukan tidak berdasarkan waktu tertentu. Artinya, rapat ini dilakukan bila diperlukan saja. Gimana? Apakah benar? Benar. Apakah ada yang mau bertanya lain? Ya, namanya siapa? Aku takut enggak. Contoh dari rapat rutin itu seperti apa? Rapat di sekolah. Rapat di sekolah. Gimana? Dari kelompok lain, ya? Bisa menjawab? Ada dari kelompok lain bisa menjawab pertanyaan dari Sulistyo? Ya?
Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat temannya. Selanjutnya kelompok berapa? Satu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Yustianingsih, Saya Adila Kaisa Salma. saya Septi Suci Ramadan, Saya Siti Dewi Safnatu Fadila. akan mempresentasikan diskusi mengenai rapat pada hari ini. Rapat paripurna internal penyampaian usulan perubahan pimpinan alat kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diwarnai keributan. Ketua fraksi Partai Gerindra Bintang Kuningan Toto Tohari meluapkan emosinya dengan membalikan meja rapat. Insiden tersebut tak ayal membuat heboh rapat yang diikuti oleh 48 anggota Dewan. Tindakan itu dipicu kekecewaan tidak adanya anggota fraksi Partai Gerindra yang terpilih sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan. Fraksi Partai Gerindra menuding ada tata tertib yang dilanggar dalam pemilihan alat kelengkapan Dewan. Agak emosional karena hak kami dirampas oleh mereka. Hitung-hitungan kan begini, di pasal 137 itu tentang Badan Kehormatan, setiap fraksi berhak mengusulkan 1 orang, gitu ya. Jumlah anggota PK 5 orang, ya 5 orang kan. Hitung-hitungan kami, kalau diadakan pemilihan otomatis anggota kami ada yang duduk di Badan Kehormatan, gitu ya. Saya sabar, dia milih sistem paket, kan dia pakai. Dasarnya apa sih paket tersebut? Baca tata tertibnya, kan itu ya. Gak ada istilah paket. Kalau paket sembako, paket minyak goreng, sekarang yang diluncurkan mungkin ada. Tapi kalau paket tentang pemilihan di alat kelengkapan, khususnya tata tertib tentang Badan Kehormatan itu tidak ada. Masalah keributan dalam rapat paripurna pada penyampaian perubahan pimpinan alat kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Kuningan. Alasan kekecewaan tidak adanya anggota fraksi Partai Gerindra yang terpilih sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan. Fraksi Partai Gerindra menuding adanya tata tertib yang dilanggar dalam pemilihan alat kelengkapan Dewan. Apa itu rapat? Rapat ialah pertemuan yang dilakukan beberapa orang yang membicarakan
sesuatu masalah atau kepentingan untuk memberikan penyelesaian dan memberikan penjelasan dan memecahkan suatu persoalan atau mengadakan perundingan demi memperoleh kesepakatan bersama. Jenis-jenis rapat dilihat dari sifatnya. 1. Rapat formal resmi. 2. Rapat informal tidak resmi. 3. Rapat terbuka. 4. Rapat tertutup. Tujuan: 1. Memberikan atau memperoleh informasi rapat. 2. Memberikan laporan atas terjadinya suatu kegiatan sebelumnya. 3. Memecahkan masalah, problem solving meeting. 4. Meningkatkan kerjasama, coordination meeting. 5. Mengambil keputusan. Dan 6. Mengutarakan keluhan. Manfaat rapat. 1. Untuk menyebarkan informasi kepada sekelompok orang. 2. Cara terbaik untuk bersifat positif dan meminimalkan kesalahpahaman. 3. Dapat menghemat waktu. 4. Dapat menunjukkan reaksi langsung sebagai hasil dari penggabungan berbagai ide. 5. Dapat meminimalkan ketegangan dan mengakhiri pandangan yang saling bertentangan dengan diskusi. 6. Dapat membantu memecahkan masalah, membuat berbagai keputusan, dan secara material dapat mengurangi kemungkinan bersikap keliru. 7. Melatih diri atau pengembangan pribadi. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya. Menjelaskan jenis-jenis rapat dilihat dari sifatnya. Satu, rapat formal atau resmi adalah rapat yang diadakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu menurut ketentuan yang berlaku dan pesertanya secara resmi mendapat undangan. 2. Rapat informal atau tidak resmi adalah pertemuan beberapa orang yang membahas suatu permasalahan tertentu, biasanya diselenggarakan secara santai, tidak terlalu terkait oleh aturan-aturan protokoler. 3. Rapat terbuka. Rapat terbuka adalah rapat yang dapat dihadiri oleh setiap peserta. Materi yang dibahas bukan masalah yang bersifat rahasia. 4. Rapat tertutup. Rapat tertutup adalah rapat yang dihadiri peserta tertentu dan biasanya yang dibahas menyangkut masalah-masalah yang rahasianya. Manfaat rapat. 1. Untuk menyebarkan informasi kepada sekelompok orang. 2. Cara terbaik untuk bersikap positif dan meminimalkan kesalahpahaman. 3. Dapat menghemat waktu. 4. Dapat menunjukkan reaksi langsung sebagai hasil dan penggabungan berbagai ide. 5. Dapat meminimalkan ketegangan dan mengakhiri pandangan yang saling bertentangan dengan diskusi. Bagaimana? Solih. Apa ada yang mau dipertanyakan lagi?
Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai diskusi tadi. Kurang lebihnya kelompok kami meminta maaf atas kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena semuanya sudah presentasi ya. Semuanya sudah presentasi. Selanjutnya Bu Atik mau bertanya. Dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Oh iya, Ika. Kita dapat mengetahui pengertian rapat, yaitu rapat adalah pertemuan para anggota organisasi atau perusahaan, para staf pegawai untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan organisasi atau perusahaan. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, Solika? Satu, tujuan rapat. 2, masalah yang dirapatkan. 3, pimpinan rapat. 4, peserta rapat. 5, media rapat. 6, notulis atau sekretaris. Ya, bagus sekali ya. Untuk hari ini kita dapat mengetahui apa itu rapat. Rapat itu kan suatu kegiatan atau pertemuan yang terdiri dari 2 orang atau lebih untuk menghasilkan suatu keputusan, ya. Yang di dalamnya itu terdiri dari apa saja? Ada tujuan dari rapat, ya. Yang kedua ada pemimpin rapat, ada peserta rapat, dan ada notulisnya ya. Baik, dari penjelasan mulai awal sampai akhir ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu Ati ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami materi pada pagi hari ini ya. Kita adakan kuisis. Silakan kalian buka HP-nya. Silakan, HP-nya disiapkan di atas. Yang penting cepat dan teliti, itu ya. Jadi nanti bisa dilihat peringkatnya dari sini ya. Hitungan 3, kita mulai ya. 3. Silakan dikerjakan. Kenapa Kak? Ini sudah ada yang selesai ini. 3. Ya, di sini sudah ya. Sudah ada hasilnya. Ini tadi yang pertama Ika sudah selesai tapi dibalap sama Nisa ya. Karena waktu itu kan yang mempengaruhi adalah waktunya. Jadi semakin cepat kalian menjawab itu bisa menggeser temannya ya. Nah, ini sebagian besar sudah benar semua. Ini ada juga yang belum. Nanti akan dimasukkan Bu Ati dalam nilai ya.
Baik, karena sudah selesai, terakhir sebelum Bu Atik tutup, Bu Atik mau bertanya satu hal. Terakhir, ada yang ingin mengungkapkan refleksi pada pembelajaran hari ini? Ada? Ya, Dewi? Pada pembelajaran hari ini menarik karena kita lebih tahu tentang rapat dan dalam pembelajaran kita lebih semangat karena ada listening atau permainan kita lebih konsentrasi. Ya, terima kasih. Untuk materi minggu depan kita akan mempelajari cara mendemonstrasikan kegiatan rapat. Jadi nanti kalian akan praktek secara langsung di depan kegiatan rapat. Nanti ada moderatornya, ada pemimpin rapat, ada peserta rapat, dan ada manajer, dan ada notulisnya, ya. Jelas? Sebelum Bu Ati akhiri, mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum berdoa, hadap ke barat semuanya ya. Hadap ke barat biar rapi. Ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Terima kasih, selalu semangat ya dalam mencari ilmu, selalu semangat. Jangan lupa selalu belajar biar apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai ya. Kalau pulang hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.